Halo, selamat pagi sahabat kacang emul semua. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edilim akan membahas tuntas mengenai mobil LCGC New Sigra tipe D tahun 2022. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut untuk sahabat emul yang baru masuk, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten kacang emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas tuntas mengenai mobil LCGC yang paling laris saat ini di tahun 2022. Yang mana mobil ini terkenal irit, bandel, dan juga mobil ini terkenal ekonomis, tidak mengurang ya atau menguras kantong kita. Dan ini adalah varian mobil LCGC tipe D, adalah varian yang standar dengan mesin 1000 cc. Dan ini adalah layout dari mobil Sigra tipe D manual tahun 2022. Ya, kita akan melihat dari berbagai sisi eksteriornya supaya Anda lebih detail ya tentang mobil Sigra yang Anda ingin beli. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa untuk sahabat emul yang baru masuk ya, untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten kacang emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Nah, kita akan membahas dari mobil ini mulai dari spesifikasi, keamanan, kenyamanan, dan juga dari segi mesin ya. Dan tentunya juga dari segi harga, supaya sahabat emul semua bisa mengetahui secara detail tentang kelebihan dan juga kekurangan juga yang ada dimiliki oleh mobil Sigra T, sehingga Anda bisa menentukan pilihan mobil impian Anda sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, kalau kita berbicara dari harga mobil ini, harganya di sini relatif sangat murah ya, yaitu di 133.200.000, yang mana saya update harga ini per tanggal 23 April tahun 2022. Dan untuk harga ini akan sewaktu-waktu akan berubah sesuai dan kebijakan dari pemerintah. Karena mengingat untuk tahun ini kita juga ada promo PPNBM ya, yang 50%. Ya kan, dulu kita ada 100% ya, dan ini mengikuti harganya menyesuaikan dengan updatean dari pemerintah dan juga dari dealer ya. Tentunya kita akan melihat dari, sebelum saya jelaskan untuk spesifikasi lebih detail dari eksterior mobil ini, kita coba akan membahas secara spesifikasi tentang mobil ini dulu ya. Tentunya pasti Anda akan bertanya-tanya nih tentang berapa sih panjang dan lebar mobil ini ya. Untuk panjang dan lebar mobil ini tingginya di panjangnya 4110 mm. Lebarnya mobil ini di 1665 dan juga 1600 ya tingginya. Dan kebetulan untuk secara spesifikasi mobil ini mulai dari tipe D, tipe M, tipe X, XAT, RMT, dan juga RAT, ini semua sama, tidak ada perbedaan ya. Selanjutnya di sini untuk mobil ini jarak dari tanah ya, kalau kita lihat di sini dari tanah mobil ini 180 mm, dan juga untuk performa mobil ini putarannya di radius 4,5 meter, sehingga mobil ini jadi lincah ya. Dan mobil ini juga untuk mesin, nah di sini dia menggunakan 1 KR FEDOHC VVTi ya, dengan 3 silinder dan juga 12 katup. Dan mobil ini tenaga maksimum yang dihasilkan adalah di 71 ya, untuk diameter langkahnya 71,0,
kali 84,0, sedangkan tenaga maksimum yang dihasilkan mobil ini yaitu 67 PS dengan radius putaran 6000 RPM. Sedangkan torsi maksimum yang dihasilkan mobil ini adalah 9,1 kgm dengan radius putaran 4400 RPM. Dan ini secara segi spesifikasinya ya. Nah, coba kita akan melihat secara detail untuk mesin yang ada di mobil Sigra 1000 cc ini. Dan ini adalah layoutnya. Bisa dilihat ya, di sebelah kanan di sini ada oli. Ini adalah mesinnya yang dengan 3 silinder dan 1000 cc. Bisa dilihat. Nah, ini adalah air radiator. Ada tulisan untuk peringatan jangan dibuka pada saat panas karena ini bisa menyemburkan air radiator, bahaya. Dan ini adalah untuk pengisian air radiator. Nah, itu bisa dilihat ya, sudah full. Ada batas low juga paling bawah. Jadi bisa dicek Anda pada saat beli mobil. Ini akinya. Nah, ya ini layoutnya ya. Kalau mau ngecek oli, nah nanti di sini bisa dilihat. Nah, itu yang kuning ya. Nanti tinggal bisa dibuka tuasnya. Kalau yang gede ini hitam adalah buat pengisian oli ya, oli mesin. Nah, selanjutnya coba kita lihat secara spesifikasi dari mobil ini ya. Kita sudah lihat dari kita punya mesin. Sekarang kita lihat dan bahas ya, kita kupas tuntas tentang apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil Sigra ya, khususnya di tipe D ini. Nah, kalau kita bahas dari kekurangan dan kelebihannya, kalau kita lihat dari bagian depan sini, bahwa kekurangannya yang pertama memang belum terdapat fog lamp ya. Untuk grillnya dia sama, tidak ada perbedaan sama sekali dengan tipe di atasnya ya, dengan warna hitam dop. Ya, untuk bagian tempat fog lamp juga ini senada dengan dia punya grill. Dan ini mungkin bisa jadi kekurangan dibanding tipe R, itu kan sudah grill, sudah bagian fog lamp sudah black piano ya, sehingga lebih mewah. Tapi kalau di sini memang masih menggunakan hitam dop senada dengan dia punya grill. Dan juga di sini memang kekurangannya untuk bagian grill atas ya kan, palang ini masih warna body, belum ada tambahan aksen chrome sehingga terlihat ya masih standar ya. Tapi bahkan kalau untuk sahabat Emul semua, untuk headlamp di sini masih menggunakan full halogen. Nah, apakah mau halogen ini menjadi kekurangan dan kelebihan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Nah, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka halogen. Kenapa saya bilang? Karena halogen ini memang dia lebih terang dan jangkauan dia punya cahaya lebih jauh. Bahkan untuk musim hujan deras ya, kayak sekarang ini kan masih hujan, ini bisa menembus cahaya. Berbeda dengan LED yang di sini memang kelebihannya lebih terang, lebih hemat, tapi dia punya cahaya lebih pendek ya pencahayaannya. Dan pada saat hujan deras dia tidak bisa menembus. Dan ini mungkin kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil ini. Dan ini layout dari grillnya ya, dengan 2 tingkat warna hitam top, dan ini adalah tempat dia punya fog lamp ya. Tentunya kelebihan dan kekurangan masing-masing ini sebenarnya lebih ke Anda ya. Saya cuma hanya membantu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Bisa jadi kekurangan yang saya bilang bisa menjadi kelebihan bagi Anda ya. Dan mungkin bagi Anda kelebihan, bagi saya juga menjadi kekurangan. Jadi tergantung dari sudut pandang kita masing-masing ya. Nah, kekurangan di sini di bagian tipe D adalah belum terdapat dia punya kaca film ya. Masih belum ada kaca film untuk bagian depan. Biasanya kalau tipe tertinggi kita ada CPF1, dan ini mungkin menjadi PR tambahan bagi Anda apabila sudah delivery, bisa dilakukan untuk penambahan kaca film biar supaya mobil Anda menjadi lebih adem ya untuk di dalam. Dan ini sudah diberikan tambahan dia punya wiper 2, udah lengkap ya. Kita lanjut lagi ke bagian samping.
sebelum saya jelaskan lebih lanjut untuk kekurangan dan juga kelebihan, tentunya Anda pasti bertanya-tanya ya tentang selain dari spesifikasi mobil ini, pasti apa sih kelebihan yang ada di mobil ini ya. Kelebihannya di mobil Sigra adalah kita juga dilengkapi oleh kamera parkir ya. Tapi kamera parkir ini hanya ada di varian tipe R standar dan juga R Deluxe ya. Jadi sehingga pada saat Anda mundur akan lebih aman. Yang kedua adalah fitur keamanannya diberikan 2 SRS airbag. Ya, jadi ada airbagnya. Tentunya airbag mulai tipe apa aja. Nah ya, di sini yang diberikan airbag mulai dari tipe X, sehingga pengemudi dan juga penumpang di bagian depan akan lebih aman, terlindungi pada saat terjadi eksiden atau benturan. Nah, bagaimana untuk tipe D ya sama tipe M, itu belum ada airbagnya ya. Nah, jadi ini mungkin menjadi kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Bagaimana untuk yang head unitnya? Head unitnya tentunya tipe D ini masih belum. Nah, belum menggunakan kamera parkir. Selanjutnya kita juga ada fitur keamanan yaitu ABS dan juga EBD ya. Yang mana ini di tipe AT. Apa sih fungsi dari ABS dan EBD? Fungsinya ini adalah agar lebih nyaman saat pengereman mendadak di jalan licin dan performa tetap maksimal dengan daya cengkram di setiap rodanya. Ya, ini di tipe AT ya, yang saya kutip dari dia punya brosur yang resmi dari Daihatsu. Nah, selanjutnya kita juga ada kelebihan dari mobil Sigra ini adalah ada front corner sensor ya. Jadi di bagian fog lamp ini terdapat sensor ya bagian depan, sehingga pada saat kita melakukan untuk lebih aman ya saat berkendara. Contoh misal Anda di mall pada saat kita parkir ya, di depan ini ada mobil. Nah, dengan ada sensor depan sehingga akan menjadi lebih aman, sehingga tidak terjadi crash ya atau tidak terjadi benturan. Dan selanjutnya kelebihan berikutnya adalah kita juga dilengkapi oleh rear sensor parkir. Nah, rear sensor parkir ini ada di tipe apa aja? Sensor parkir belakang mulai dari tipe M ya, sehingga aman saat parkir dan juga mundur. Nah, bagaimana untuk tipe D? Tipe D belum ada, jadi ini mungkin bisa menjadi kekurangan ya, belum ada sensor parkir bagian depan ya atau front corner sensor, dan juga belum terdapat sensor parkir belakang. Selanjutnya kita juga ada fitur safety yaitu immobilizer. Immobilizer ini adalah fungsinya lebih aman dari bahaya pencurian. Nah, bagaimana fitur ini disematkan yaitu mulai dari tipe M, tipe X, tipe R ya. R standar, R Deluxe semua ada kecuali tipe D. Ini lagi-lagi menjadi kekurangan yang ada di tipe D ini ya. Dan juga dilengkapi oleh main spare key atau kunci yang terintegrasi dengan remote, sehingga Anda jadi makin menambah kesan mobilnya lebih stylish. Nah, tentunya bagaimana untuk tipe D? Ya, tipe D ini kuncinya kayak gini teman-teman sahabat Emul semua ya. Jadi belum terintegrasi dengan remote ya. Jadi masih manual ya, belum ada remote-nya. Ya mungkin kalau Anda mau kasih remote ya nanti tinggal ditambahin lah, di-upgrade pada saat Anda delivery ya. Dan ini memang kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Ya, dan untuk kunci yang terintegrasi dengan remote itu adalah mulai dari tipe M, tipe X dan juga tipe R. Ini mungkin secara safety ya dan juga fitur security dari kelebihan dari mobil Sigra. Nah, kita lanjut ke bagian samping sebelum saya lanjutkan kelebihan mobil Sigra secara umum. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping, apa sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya? Bahwa memang kalau dari samping memang belum terdapat kekurangannya, belum ada talang airnya.
Dia punya spion masih kecil dan warnanya belum sewarna bodi, masih warna hitam. Dan untuk handle pintu sama, nggak ada ya, nggak ada bedanya ya dengan tipe di atasnya. Dan yang paling kelihatan adalah bagian peleknya masih menggunakan pelek baja ya, belum dia punya pelek racing, dan ini bisa menjadi kekurangan bagi Anda yang berjiwa muda. Tapi bagi Anda yang mungkin mencari mobil ini adalah buat mobilitas kerja, buat untuk first mobil ya, atau first buyer, sebenarnya ini menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena mobil ini yang paling murah ya, yang paling irit, tidak menguras kantong. Dan sahabat semua, kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi ini sebenarnya bisa ditambahkan pada saat Anda delivery. Pada saat pasca delivery Anda bisa dicicil satu-satu ya, seperti mungkin talang air, spion, pelek. Nah, ini bisa ditambahkan masing-masing. Karena secara sasis, bodi, ukuran ya ini sama ya. Nah, kita coba lihat lebih detail lagi, lebih dekat supaya Anda biar lebih jelas. Ini adalah layout dari punya spionnya, warnanya hitam, kecil, belum terdapat lampu spion juga. Masih semua serba manual ya. Untuk talang air masih kosong. Ini PR bagi Anda yang ingin membeli mobil Sigra D, harus ditambahkan. Dan untuk bagian belakang di sini ada tambahan, dia punya untuk BBM. Nah, kita akan melanjut ke bagian kakinya ya. Berapa sih ukuran spesifikasi dari bagian ban dan juga peleknya? Untuk peleknya dia menggunakan ukuran 155/80 dengan ring 13. Memang dari ringnya lebih kecil 1 inci dibanding tipe di atasnya. Untuk bannya menggunakan GT radial dengan Campero Eco. Bagian bawah kelebihannya memang sudah diberikan tambahan untuk anti karat di bagian sasis bawah. Dan kelebihan mobil ini memang sudah diberikan disc brake di bagian depan dan juga tromol di bagian belakang. Dan di bagian bawah di sini masih polosan, belum terdapat tambahan ya untuk protektor bagian di sebelah belakang ban untuk mengurangi bercakan ke bagian bodi ya. Tentunya ini bisa menjadi PR tambahan bagi Anda yang ingin membeli mobil Sigra D. Tapi bagi Anda mungkin yang ingin membeli mobil ini dengan tujuan adalah untuk mobilitas kerja atau nyari yang irit, memang recommended banget buat Anda membeli mobil Sigra D ini. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang ya kan, eksterior mobil ini, bahwa terlihat jelas bahwa di bagian atas ini ada menggunakan soft pull antena. Soft pull antena ini memang ciri khas dari Sigra, dan ini bisa menjadi kekurangan bagi Sigra ya, karena belum upgrade ke bagian safik antena ya, sak antena ya, safik antena. Jadi mungkin kedepannya dikasih safik antena akan menjadi lebih sporty ya. Dan bisa dilihat bahwa mobil ini di bagian belakang dia belum ada spoiler, jadi masih gundul. Ya, dan ini bisa menjadi PR bagi Anda yang ingin membeli Sigra dengan jiwa muda, nanti akan ditambahkan ya di bagian spoiler belakang. Nah, kita akan melihat ke bagian belakang apa sih kekurangan dan juga kelebihan dari mobil ini. Bahwa kalau kita lihat dari belakang ini, di sini kekurangannya adalah belum terdapat wiper belakang. Yang penting ya juga ya, karena buat supaya pada saat hujan atau luar kota biasanya kan kaca belakang ini kotor. Ya, dengan ada tambahan wiper belakang sebenarnya membantu Anda biar supaya lebih terang pada saat kita ngeliat di belakang. Ya, kekurangan berikutnya adalah palang belakang ini. Di sini masih sewarna bodi, dan sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh. Tapi bagi Anda yang suka variasi, adalah yang pengen nambahin mungkin di bagian kaca belakang ini, ada di bagian lampu belakang ditambahin ke samping supaya terlihat menjadi lebih seperti tipe yang tertinggi ya. Dan ini mungkin menjadi PR Anda bagi Anda yang mungkin berjiwa muda ya. Selanjutnya di bagian belakang juga ada terdapat logo Astra Daihatsu Sigra VVTi, menandakan mobil ini sangat irit ya. Karena memang kenapa saya akuin irit, mobil Sigra ini dia menggunakan 1000 cc sehingga perjalanan 200 kilo dia hanya memerlukan 100.000 BBM dengan Pertalite ya. Bahkan memang walaupun dianjurkan ya kalau kita dari pabrik adalah menggunakan oktan 92 yaitu Pertamax. Tapi mengingat saat ini adalah Pertamax yang lumayan naik drastis sampai 12.000, ya kita pakai yang murah-murah ya, kita kan nyari yang ekonomis. Tapi bagi Anda sebagian yang mungkin mau performa mobil lebih oke, tarikan lebih enteng, tentunya sesuaikan dengan
standar pabrik, yaitu 92 oktan dengan menggunakan bensin atau BBM Pertamax. Dan mobil ini kelebihannya adalah sudah diberikan tambahan Proterra Protection di bagian bodi, dan kekurangannya adalah belum terdapat kamera parkir belakang dan juga belum terdapat sensor parkir belakang. Dan kekurangan lagi adalah di bagian bawah belum terdapat eksternal cutter muffler ya. Nah, ini mungkin yang menjadi kekurangannya dari mobil Sigrade ini. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah. Ini dia punya bagian ban serep ya. Sama baja peleknya. Layout dari bagian bawah seperti ini. Kita lanjut ke bagian interior. Nah, kita sudah bahas tuntas semua. Kita sudah kupas tuntas tentang eksterior. Kita akan membahasnya mulai dari interiornya ya. Kita kupas habis pagi ini. Walaupun pagi-pagi ini ya masih dalam kondisi puasa. Sebenarnya saya haus juga ya, karena posisinya lagi puasa. Jadi tapi tetap semangat untuk ya, demi siapa? Demi sahabat Emul semua yang selalu mendukung channel ini sehingga terus berkembang sampai saat ini. Oke, kita lanjut. Kelebihannya kita kasih kargonet buat Anda semua. Jadi udah nggak usah khawatir. Kita berikan kargonet. Di sini ada tempat karpet juga di bagian bawah. Kita lihat lagi kelebihan-kelebihannya. Nah, kita bahas kelebihan dulu ya. Kelebihan dari Sigra D ini adalah kita sudah diberikan hand grip 2 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan, ada sun visor 2 di depan, lampu penerang di bagian depan driver dan juga ada lampu spion ya. Untuk fitur safety kita diberikan seat belt ada 2 terlihat jelas ya, di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada 2. Coba kita intip di baris ketiga apakah juga ada. Nah, ternyata di sini juga ada teman-teman ya. Ada seat belt juga ya. Cuman seat beltnya dia tidak terpasang ke bagian atas, jadi cuman hanya 1 ya. Nah, ini bisa dilihat seat beltnya. Nah, ini seat beltnya lah 1, cuman langsung sini. Tapi belum tripoiler ya, jadi kayak yang di depan ya. Dan di sini sebagai kelebihannya adalah sudah diberikan headrest di baris kedua. Dan berikutnya adalah kekurangan yang dimiliki dari mobil Sigra D ini. Kita bahas. Paling kelihatan adalah kalau kita lihat di bagian atas adalah belum terdapat AC ya, belum double AC ya, AC-nya hanya 1 dan belum ada blower untuk penarik AC dari baris driver depan ke baris kedua dan ketiga. Jadi masih kosongan, melompong kayak gini. Kekurangan berikutnya adalah tipe D ini belum terdapat lampu penerang buat baris kedua dan juga ketiga. Yang ketiga adalah di baris ketiga belum terdapat tambahan headrest, dan ini juga menjadi PR bagi Anda yang membeli mobil Sigra D ini. Masih polos ya. Dan tentunya kekurangan kelebihan ini bisa nanti Anda upgrade pada saat delivery. Nah, selanjutnya di sini juga ada tempat cup holder. Ini juga masuk kelebihan baris ketiga, jadi nggak usah repot-repot naruh minuman. Di sebelah kiri juga ada. Dan juga terdapat cup holder juga di sebelah kanan. Kekurangannya adalah di sebelah baris ketiga adalah belum terdapat power outlet. Jadi kalau buat ngecas masih harus pakai power bank ya, karena tidak ada tambahan power outlet untuk ngecas di baris ketiga. Dan ini mungkin kekurangan dan kelebihannya kalau kita bahas dari bagasi belakang. Selanjutnya kita coba lihat kelebihan dan kekurangannya kalau kita buka dari baris kedua. Apa sih kekurangan dan kelebihannya? Ayo kita bahas sama-sama sampai tuntas habis agar supaya Anda bisa lebih detail, jelas sebelum membeli produk ini. Nah, kelebihan dari mobil Sigra ini adalah di bagian baris kedua fitur keamanannya terdapat key lock ya. Key lock ini bisa diatur nanti. Jadi kalau bawa anak kecil ini diaktifkan, jadi bisa tidak dibuka dari dalam ini. Jadi dibuka gini nggak bisa ya. Tapi dibukanya harus dari luar baru bisa dibuka. Tapi bagi Anda yang tidak ada anak kecil nggak usah pakai.
ya di off kan aja. Selanjutnya kita ada dua di sini, ada cup holder kelebihannya ya, dengan ada armrest warna, ada dua warna, warna putih tulang ya di sini, dan juga ada audio kelebihannya ya di baris kedua. Nah, di sini ada buat untuk naik turunin kaca, ini buka pintu, ini buat ngunci ya, cup holder satu. Dan di sini mungkin kekurangannya belum ada cup holder tambahan di bagian bawah. Sayang ya. Mungkin kedepannya bisa ditambahin biar supaya kapasitas penyimpanan lebih banyak. Nah, selanjutnya kita lihat di baris kedua. Tentunya kalau kita lihat baris kedua bahwa memang kelebihannya dia sudah menggunakan ya, bahannya sudah soft touch dengan menggunakan bahan kain ya. Nah, bagus sudah sih menurut saya, masuk kelebihan di sini. Ya di tipe D ini jadi sudah mirip dengan tipe-tipe di atasnya, cuman bedanya paling di baris ketiganya aja yang masih belum ada headrest. Selebihnya sama. Nah, tentunya kita cari-cari kekurangannya. Kekurangannya ternyata di sini di bagian tengah, di sini belum ada tempat power outlet, masih kosong, melompong kosong ya. Jadi tentunya baris kedua juga tidak bisa buat ngecas. Jadi pakai power bank atau mungkin di upgrade ke depannya ya. Jadi mungkin kekurangan kelebihannya dari mobil ini. Selanjutnya kita akan bahas dari baris driver. Nah, ya. Kita akan bahas dari baris driver, apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari mobil ini. Yuk kita bahas terus sampai selesai. Jangan lupa untuk teman-teman yang ikut video Adong Emul, ikut channel ini, tonton sampai selesai ya, supaya Anda paham tentang kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki dari mobil Sigra D ya 2022 yang akan Anda beli. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat dari sekilas dari pintunya, memang terdapat perbedaan dari baris kedua, yaitu di sini ada tambahan cup holder di bagian bawah, ada audio juga di bagian atas. Ini ada dia punya untuk laci kecil, ada armrest, ya dibuat armrest ini untuk panel-panel buat naik turunin kaca, buat kunci kaca, buat buka pintu, dan sudah lengkap sih, dan ada audio. Berarti audionya ada 4 ya. Di baris kedua 2, di baris pertama ada 2. Nah, kalau lihat dari punya layout dari dashboard, layoutnya seperti ini, dia juga menggunakan 2 warna, hitam sama putih ya, dan semuanya hard cover ya, tidak ada soft touch. Nah, kalau kita lihat memang ciri khas dari mobil Sigra ini adalah model gini ya, tidak ada headrest. Ini menyatu kayak gini. Dan ini sebagai ciri khas dari mobil LCGC Sigra. Saya nggak tahu kenapa dia tidak digunakan headrest ya. Jadi memang dibuat memang ciri khas seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kelebihan dan kekurangannya di bagian driver memang masih belum terdapat seat adjuster ya. Belum jadi sehingga mungkin ini bisa menjadi tambahan bagi Daihatsu ke depannya, bisa ditambahkan biar lebih nyaman ya bagi pengendaranya. Di bagian bawah di sini terdapat buat untuk 3 ya, tuas buat karena ini manual. Selanjutnya kita lihat di bagian dalam. Apa sih kelebihan kekurangannya? Tentunya kuncinya masih kunci manual ya. Dan juga spionnya belum, juga kekurangannya spion ini belum bisa dibuat retract, masih manual, semuanya harus pakai tangan. Kita akan lihat ke dalam biar supaya Anda lebih jelas tentang kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Sebelum saya masuk, saya balik dulu ya biar supaya mobilnya ini nggak kotor. Nah, gini. Biar saya kalau masuk ke dalam tidak kotor nih. Nah, kita coba lihat dalamnya apa aja sih yang ada di dalam di bagian dashboard depan. Kita sambil hidupin mobilnya biar supaya tidak panas. Karena saya sudah mulai keringetan, sahabat Emul. Nah, kita coba hidupin AC-nya dulu. Wah, ini sudah mulai adem, nyes. Ya, kelebihan dari Astra mobil ini adalah mobil Astra ya, AC-nya adem banget ya. Dan kita lihat dari setirnya dulu ya. Untuk setirnya sendiri dia menggunakan palang 3 gini, tapi kekurangannya adalah belum ada steering switch ya, belum ada buat telepon ya, masih polosan gini, dan juga belum terdapat fitur keamanan. Nah, ini mungkin kekurangannya ya. Dan di sini kelebihannya adalah ini sudah menggunakan palang 3 gini, jadi udah terlihat ya seperti yang di tipe di atasnya ya, cuman bedanya mungkin fitur-fitur yang belum disematkan tambahan sih sebenarnya.
wajib enggaknya sebenarnya nggak terlalu ngaruh, sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Ya namanya juga ono harga ono rupa, ya harganya murah sesuai dengan barangnya sesuai dengan budget Anda. Tapi kalau bagi Anda mungkin mau cari yang lebih lengkap, tentunya bisa di-upgrade ke tipe di atasnya. Nah, kita lanjut ya. Di sini untuk speedometernya menggunakan single analog, modelnya ada MID sebelah kanan. Nah, di sini ya kecil, modelnya gini ya. Belum ada auto trip, DSP belum ada. Ini adalah panel yang sebelah kanan buat lampu ya, matiin. Nah, ini lampu dekat, lampu jauh, sen kanan ya ke depan. Nah, ini. Nah, coba lihat. Ini tentunya di sini ya, kalau kita ini selain diputar gini ya, ini juga bisa dikeatasin. Nah, kalau dikeatasin gini berarti sen kiri ya. Kalau ke bawah, tekan ke bawah gini, berarti sen kanan ya. Nah, kalau ke sini ke depan berarti ngedim ya lampunya. Ya, kalau ke belakang enggak, nah ngedim, nah situ. Karena masih ada sebagian mungkin yang baru pemula ini enggak ngerti nih. Nah, kalau di sini untuk wiper ya, bisa buat wiper. Nah, selanjutnya kita lihat di head unit. Untuk head unit di sini ya masih kayak gini ya. Ada sudah dilengkapi USB ya, untuk AUX ya kan, dia di sini masih kosong, lumayan buat penyimpanan koin-koin atau tambahan-tambahan barang kecil. Tapi bagi Anda mungkin yang mau upgrade ke yang sudah touchscreen, ini tinggal dicoplok, ditarik, ganti yang touchscreen yang Android ya. Dan selanjutnya di sini ada tempat untuk berubah gigi, ada 5 percepatan dan gigi mundur. Untuk bagian AC analog ya, tidak ada perbedaan. Mungkin bedanya di PD ini cuma hanya di bagian head unit aja ya di sini. Dan di sini modelnya untuk AC model sama menggunakan analog, dan ini buat apa sih? Ini buat supaya AC-nya lebih adem dan udara luar nggak masuk. Tapi bagi Anda yang mungkin mampu AC atau nggak enak bau AC, bisa dicampur dengan udara luar. Tapi AC-nya nggak adem ya, jadi karena tambahan udara luar yang juga masuk. Nah, kalau saya lebih suka ini, udara luar nggak usah masuk, nanti masuknya pas aku buka mobilnya aja. Nah, selanjutnya coba kalian lihat bahwa ada power outlet ya di sini. Jadi kalau untuk Anda yang ngecas, gabung semua ya di depan. Dan ini ada tambahan buat untuk penyimpanan. Nah, di sini juga kekurangannya adalah di bagian tengah belum terdapat armrest, dan juga belum ada konsol box ya, masih polosan. Tapi kelebihannya jadi lebih luas mobilnya jadi ya. Tapi kalau saya suka sih kalau ada armrest, jadi lebih nyaman kalau kita jalanan jauh ya. Butuh. Ini buat handrem. Handremnya beda modelnya kayak yang tipe yang di atasnya. Ini fitur kita berikan juga ada tambahan, dia punya apar, kita berikan P3K. Juga ada tambahan buat nyuci ya, bukan nyuci piring ya, nyuci mobil ya. Ini ada buat punya untuk dia punya laci AC. Di atasnya juga di bagian passenger juga belum ada ya, belum ada dia punya belum terdapat fitur safety, yaitu airbagnya belum ada. Yuk selanjutnya kita lihat di bagian sun visor polos. Ini juga jadi kekurangan. Kelebihannya sudah ada sun visor, alhamdulillah. Jadi nggak silau-silau kalau kita nyetir pada sore hari atau pagi hari. Nah, di sini juga sun visor juga belum ada kacanya. Ya, jadi kalau Anda hobi yang dandan ya, nanti ngacanya pakai ini aja nih. Nah, gini ya. Pakai spion aja lah. Nggak apa-apa. Ini lampu penerang. Ya, ini mungkin kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil Sigrade manual tahun 2022. Nah, di bawah ini ada buat untuk naik, dia punya buka kap mesin. Oke sahabat Emul, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga yang saya sudah bahas kupas tuntas tentang mobil Sigrade ini bisa menjadi manfaat edukasi buat Anda semua, sehingga bagi Anda yang ingin membeli mobil, jadi sudah bisa belajar dulu ya tentang spesifikasi, kelebihan dan juga kekurangan mobil ini. Dan bagi Anda mungkin yang mau mencari tahu kelebihan dan juga kekurangan mobil Sigra di atasnya, tipe M, tipe X dan juga tipe R, silahkan tonton video Edilim atau video Kacang Emul yang saya sudah buatkan di video-video sebelumnya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda. Dan juga apabila Anda ingin membutuhkan mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim ya, konsultasikan dulu sebelum memutuskan Anda beli, agar supaya mobil impian Anda sesuai yang Anda harapkan dan juga sesuai budget dan juga kekuatan angsuran Anda. Oke, terima kasih sahabat Emul semua sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya.